Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran dasar kerja mesin dua langkah. Video ini masih berkait dengan mesin pada kendaraan. Dan khusus pada video kali ini kita akan mengupas tentang mesin dua langkah atau mesin dua tak. Bagaimana dasar kerja mesin dua langkah atau mesin dua tak ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan mesin dua langkah itu? Ya, di lapangan kita mengenal banyak mesin. Ya, salah satunya misalkan mesin pada sepeda motor. Ya, ada yang menggunakan mesin 4 tak, ada yang menggunakan mesin 2 tak. Nah, sebenarnya apa perbedaan mesin 4 tak dan mesin 2 tak? Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai mesin bensin dan mesin diesel. Bagaimana prinsip kerja mesin bensin dan mesin diesel. Nah, pada video yang lalu untuk prinsip kerja mesin bensin dan mesin diesel sudah kita jelaskan tentang mesin 4 langkah. Di mana untuk menghasilkan satu tenaga ya atau satu langkah usaha diperlukan 4 langkah piston. Ya, maka disebut dengan mesin 4 langkah. Jadi untuk menyelesaikan 4 langkah piston tersebut membutuhkan 2 kali putaran poros engkol. Nah, jadi sebanyak 4 langkah piston itu untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha. Nah, sekarang pada mesin sepeda motor yang menggunakan mesin 2 tak atau 2 langkah itu seperti apa? Kita akan bahas tentang mesin 2 langkah ini ya. Nah, jadi pada mesin 2 langkah ini untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha diperlukan 2 langkah piston. Nah, dalam 1 putaran poros engkol terjadi 1 kali usaha. Nah, jadi setiap putaran terjadi 1 kali langkah usaha. Beda dengan mesin 4 langkah. 2 kali putaran poros engkol terjadi 1 kali langkah usaha. Sedangkan pada mesin 2 langkah pada 1 kali putaran poros engkol terjadi 1 kali langkah usaha. Atau pada 2 langkah piston terjadi 1 kali langkah usaha. Ya, langkah piston itu adalah langkah gerakan piston ke atas ya dan langkah gerakan piston ke bawah. Nah, ya, itu akan kita kupas peristiwa apa saja yang terjadi. Jadi secara inti pada mesin 2 tak ini 1 kali langkah usaha itu dalam 2 langkah piston naik dan turun. 1 putaran poros engkol menghasilkan 1 kali usaha. Nah, pada mesin 2 tak ini ya, akhir langkah buang ini merupakan awal langkah kompresi. Langkah pemasukan bahan bakar dan udara, campuran bahan bakar dan udara ke dalam silinder itu bersamaan dengan langkah buang. Jadi, akhir langkah buang pada mesin 2 langkah ini merupakan awal langkah kompresi dan ini terjadi secara bersamaan ya. Kemudian mesin 2 langkah ini memiliki high power to weight ratio ya. Jadi memiliki perbandingan antara daya dengan berat mesin itu yang tinggi. Nah, jadi ini kira-kira gambaran tentang mesin 2 langkah. Lalu apa keuntungan mesin 2 langkah ini? Ada beberapa keuntungan yang dimiliki oleh mesin 2 langkah ini ya. Yang pertama, mesin 2 langkah ini tidak memiliki katup ya. Pada mesin 4 langkah yang sudah kita bahas pada video yang lalu itu ada katup masuk dan ada katup buang. Nah, sedangkan pada mesin 2 langkah ini tidak ada katup
ya. Di sini memang ada reed valve, tapi reed valve ini bekerja secara otomatis akibat adanya isapan atau tekanan. Jadi terbuka dan tertutupnya ini karena ada isapan dan tekanan. Nah, pada mesin 2 langkah yang berfungsi sebagai katup masuk dan katup buang itu adalah piston ini sendiri. Ya, jadi kalau kita perhatikan pada saat piston bergerak ke bawah, saluran buang terbuka, saluran masuk terbuka. Nah ini, jadi ada proses pemasukan campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder dan ada proses pembuangan sisa pembakaran ke knalpot. Nah itu terjadi secara bersamaan. Jadi yang berfungsi sebagai katup ya mengatur gas baru masuk ke dalam silinder dan mengatur gas buang keluar menuju knalpot ya atau exhaust pot ya itu adalah piston itu sendiri. Nah, kemudian pembakaran pada mesin 2 langkah terjadi setiap satu putaran poros engkol. Jadi setiap putaran itu menghasilkan langkah usaha, ya, menghasilkan pembakaran, ya, sehingga ini akan meningkatkan power, ya, dibanding dengan mesin 4 langkah dengan kapasitas mesin yang sama. Nah, ini, ya. Kemudian mesin 2 langkah ini dapat bekerja pada berbagai posisi, ya. Dengan konstruksi yang sederhana ini dapat bekerja pada posisi miring ya atau dibalik dan sebagainya. Misalkan penggunaan pada mesin gergaji kayu ya. Jadi posisi mesin pemotong kayu itu bisa miring ya, bisa tegak dan lain-lainnya. Dengan konstruksi yang sederhana dan bahan bakar dicampur dengan oli, maka bagian-bagian mesin ini bisa terlumasi dengan baik. Berbeda dengan mesin 4 langkah yang memiliki sistem pelumasan tersendiri. Ya, jika posisi mesin itu dibalik, maka akan terjadi permasalahan pada aliran minyak pelumas, ya, pada saluran-saluran minyak pelumas yang ada pada mesin 4 langkah. Nah, untuk mesin 2 langkah, pelumasannya bisa dicampur melalui bahan bakar, ya. Jadi pada saat campuran udara dan bahan bakar masuk, ya, jadi oli sudah ikut dalam campuran udara dan bahan bakar tersebut sehingga dapat melumasi dinding-dinding silinder, piston dan komponen-komponen lainnya. Jadi ini beberapa keuntungan dari mesin 2 langkah, ya. Nah ini. Kemudian komponen apa sajakah yang ada pada mesin 2 langkah ini, ya? Secara umum komponennya tidak jauh berbeda dengan mesin 4 langkah, ya. Tetapi ada beberapa komponen yang tidak dimiliki oleh mesin 4 langkah. Berikut penjelasan beberapa komponen pada mesin 2 langkah ini, ya. Komponen yang bergerak itu mencakup piston, ya. Kemudian ada connecting rod, kemudian ada crankshaft atau poros engkol dan ada reed valve. Nah, ini, ya. Kemudian komponen yang tidak bergerak ini silinder, ya, sebelah kiri dan kanan. Namun di dalam silinder ini pada dinding silinder ini terdapat lubang-lubang pada mesin 2 langkah ini, ya. Ada lubang exhaust port, ada lubang intake port, kemudian ada lubang transfer port atau lubang bilas. Dan ini terletak di dinding silinder. Kemudian ada kepala silinder, ya. Kemudian ada intake port. Kemudian ada exhaust port. Jadi ini saluran masuk, ini saluran buang. Kemudian ada transfer port, ya, atau saluran bilas. Kemudian ada crankcase atau ruang engkol. Nah, pada mesin 2 tak, ruang engkol ini fungsinya sangat dominan dibanding dengan mesin 4 langkah. Karena pada mesin 4 langkah tidak secara khusus ruang engkol ini difungsikan sebagai bagian dari proses kerja mesin 4 langkah. Nah,
Sekarang kita coba jelaskan beberapa komponen yang ada pada mesin 2 langkah ini. Yang pertama adalah piston. Jadi piston ini secara umum fungsinya sama dengan pada mesin 4 langkah. Jadi fungsi piston ini adalah mengkompresi campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Ya. Kemudian pada saat sudah terjadi pembakaran, maka piston ini berfungsi untuk menerima tekanan hasil pembakaran dan akan diubah menjadi gaya oleh piston. Ya. Kemudian piston ini berfungsi juga untuk membentuk ruang bakar, bekerja sama dengan silinder dan kepala silinder. Pada mesin 2 langkah, permukaan piston ini ada bagian yang menonjol. Nah, tujuan dari bagian yang menonjol ini adalah untuk mengarahkan gas baru dari ruang engkol, ya, dari lubang bilas, supaya alirannya bisa mengalir ke bagian atas ruang bakar. Nah, jadi ini sebagai pengarah aliran gas dari ruang engkol ke ruang bakar. Nah, ini. Ya, nanti akan kita jelaskan dengan animasi bagaimana fungsi dari permukaan piston yang menonjol ini, ya. Kemudian komponen yang berikutnya adalah connecting rod, ya, connecting rod atau batang piston. Fungsinya adalah meneruskan gaya dari piston, ya, menuju ke poros engkol atau crankshaft. Kemudian crankshaft berfungsi untuk mengubah gaya linear dari piston menjadi putaran, bekerja sama dengan connecting rod. Ya, jadi crankshaft ini berfungsi untuk mengubah gerakan atau gaya linear piston menjadi putaran, ya, bekerja sama dengan connecting rod. Kemudian reed valve, ya, atau katup buluh, ya. Jadi reed valve ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran masuk, ya, atau intake port, ya. Reed valve ini akan terbuka pada saat tekanan di dalam ruang engkol rendah, ya, atau terjadi kevakuman di ruang engkol saat piston bergerak ke atas. Dan reed valve ini akan tertutup pada saat tekanan di dalam ruang engkol itu naik pada saat piston bergerak ke bawah. Ini adalah fungsi dari reed valve, ya. Kemudian fungsi silinder, ya. Jadi silinder ini fungsinya sebagai tempat bergeraknya piston naik turun. Kemudian silinder ini juga sebagai tempat letak exhaust port atau saluran buang, intake port, dan transfer port atau saluran bilas. Kemudian silinder ini juga berfungsi untuk membentuk ruang bakar, bekerja sama dengan kepala silinder dan piston, ya. Kemudian komponen berikutnya adalah kepala silinder. Fungsinya sebagai tempat dudukan busi dan komponen-komponen yang lain yang terletak di kepala silinder. Kemudian kepala silinder ini juga berfungsi untuk membentuk ruang bakar, bekerja sama dengan silinder dan piston. Kemudian busi berfungsi untuk memercikkan bunga api pada akhir langkah kompresi untuk memulai pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar, ya. Kemudian intake port, saluran masuk, berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari karburator atau dari sistem injeksi bahan bakar ke crankcase atau ke ruang engkol, ya. Kemudian exhaust port atau saluran buang, fungsinya adalah untuk menyalurkan gas buang dari silinder atau dari ruang bakar ke knalpot, ya. Kemudian transfer port atau saluran bilas. Jadi saluran bilas ini berfungsi untuk menyalurkan campuran udara dan bahan bakar dari ruang engkol ke dalam silinder pada saat terjadi langkah pembilasan, ya. Kemudian crankcase atau ruang engkol. Ruang engkol ini berfungsi sebagai
penampungan sementara campuran udara dan bahan bakar dari karburator atau dari sistem injeksi sebelum masuk ke dalam silinder. Nah, jadi ini beberapa komponen-komponen dan fungsi komponen pada mesin 2 langkah. Sekarang mari kita bahas bagaimanakah prinsip kerja dari mesin 2 langkah ini. Mari kita simak bersama-sama. Mesin 2 langkah ini bekerja dengan 2 langkah piston, yaitu langkah upstroke dan langkah downstroke. Ya, langkah upstroke ini adalah langkah piston bergerak dari bawah ke atas, dan downstroke ini piston bergerak dari atas ke bawah. Ini ya. Jadi upstroke bergerak dari bawah ke atas, downstroke piston bergerak dari atas ke bawah. Lalu apa sajakah yang terjadi pada saat piston berjalan dari bawah ke atas? Peristiwa apa saja juga yang terjadi pada saat piston berjalan dari atas ke bawah? Ya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sekarang kita lihat pada saat langkah upstroke. Posisi piston berada di titik mati bawah, ya, atau BDC, bottom dead center. Jadi posisi piston berada di titik mati bawah. Pada posisi ini saluran bilas terbuka dan saluran buang juga terbuka. Ya. Nah, karena saluran bilas terbuka, maka campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam ruang engkol akan mengalir dan masuk ke dalam silinder. Nah, ini peristiwa yang terjadi pada saat piston berada di TMB. Nah, sebelum langkah bilas ini, ya, terjadi langkah usaha atau langkah pembakaran, dan pada saat yang bersamaan campuran udara bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar, maka gas sisa pembakaran akan terdorong keluar melalui exhaust port ini atau lubang buang ini. Ya. Nah, jadi pada saat upstroke ini piston berada di titik mati bawah, ya, lubang bilas terbuka, gas atau campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang engkol akan mengalir ke silinder melalui transfer port atau saluran bilas. Nah, apa yang menyebabkan campuran udara bahan bakar dari ruang engkol itu mengalir ke ruang bakar atau ke dalam silinder? Ya. Nah, karena piston pada posisi titik mati bawah, artinya sebelumnya piston bergerak dari atas ke bawah. Nah, jadi karena bergerak dari atas ke bawah, ya, kemudian sampai di titik mati bawah, maka volume ruang engkol ini kan mengecil. Jadi pada saat piston posisi di atas kemudian turun ke bawah, maka volumenya mengecil, maka pada ruang engkol terjadi tekanan atau tekanannya naik. Nah, oleh karena itu pada saat ruang bilas terbuka, ya, karena tekanan di dalam ruang engkol itu tinggi, maka gas yang ada di ruang engkol ini akan mengalir ke dalam silinder atau ke ruang bakar, ya, melalui lubang bilas. Nah, pada saat bersamaan ini juga gas sisa pembakaran yang terjadi pada siklus sebelumnya itu didorong oleh gas baru yang masuk dari ruang atau saluran bilas ini. Kemudian piston bergerak naik, ya, pada langkah upstroke, ya. Nah, pada saat piston bergerak naik dan permukaan piston bagian atas sudah menutup lubang bilas atau transfer port dan sudah menutup lubang buang, ya, sama-sama tertutup, maka dimulailah langkah kompresi
pada ruang di atas piston, ya, atau pada ruang bakar. Dimulai langkah kompresi. Nah, pada saat piston bergerak ke atas, berarti ruangan di bawah piston atau di ruang engkol terjadi pembesaran volume, atau volume ruang engkol ini membesar. Mengapa membesar? Karena piston bergerak ke atas. Ya, volumenya membesar. Karena volumenya membesar, maka tekanannya menjadi turun, ya, atau terjadi kevakuman pada ruang engkol. Oleh karena itu, katup buluh, ya, atau reed valve ini terbuka. Campuran udara dan bahan bakar dari karburator atau dari sistem injeksi bahan bakar akan masuk melalui intake port dan reed valve yang terbuka, ya, menuju ke ruang engkol. Nah, sementara di bagian atas piston, ya, karena piston ini terus bergerak ke atas, di bagian atas piston terjadi langkah kompresi. Nah, dari sini bisa kita jelaskan bahwa di atas piston terjadi langkah kompresi, sedangkan di bawah piston terjadi langkah isap campuran udara dan bahan bakar melalui intake port dan masuk ke dalam ruang engkol. Ya. Kemudian piston terus bergerak ke atas. Ya. Volume ruang engkol tentu saja semakin membesar, sehingga tekanannya juga akan semakin turun. Oleh karena itu, maka campuran udara dan bahan bakar dari karburator atau dari sistem injeksi bahan bakar akan masuk ke dalam ruang engkol. Sementara di atas campuran udara dan bahan bakar dikompresi. Ya. Nah, akibat kompresi pada ruang bakar ini, maka tekanan dan temperatur campuran udara dan bahan bakar ini naik. Kemudian piston terus bergerak ke atas, tekanan di atas piston makin naik, temperaturnya juga makin naik karena kompresi. Sedangkan di bawah piston, ya, tekanannya turun lagi karena piston bergerak ke atas. Volume ruang engkol membesar. Akibatnya, ya, terjadi kevakuman, sehingga bahan bakar dan udara, ya, campuran bahan bakar dan udara itu akan masuk ke ruang engkol. Piston terus bergerak ke atas, terjadi isapan pada ruang engkol, bahan bakar terus masuk, ya, campuran udara bahan bakar terus masuk ke dalam ruang engkol, dan kompresi pada ruang bakar ini tekanan dan temperaturnya semakin tinggi, ya. Kemudian di akhir langkah kompresi, busi memercik, ya. Beberapa derajat sebelum titik mati atas terjadi percikan api pada busi. Ya, seperti pada mesin 4 langkah begitu, ya. Kemudian terjadi perambatan api dari percikan api pada busi itu ke sekitar ruang bakar, sehingga campuran udara bahan bakar ini mulai menyala. Sementara yang terjadi di bawah piston, ya, itu masih terjadi aliran udara bahan bakar masuk ke dalam ruang engkol, ya, karena katup masih terbuka. Nah, kemudian pada saat piston mencapai titik mati atas dan terjadi pembakaran pada ruang bakar ini, maka piston mulai bergerak ke bawah karena tekanan pada ruang bakar tinggi akibat pembakaran, ya. Nah, jadi tekanan di dalam ruang bakar ini naik karena terjadi ledakan di dalam ruang yang tertutup dan kecil, menyebabkan gas yang terbakar di dalam ruang bakar ini berekspansi dengan cepat. Maka piston akan terdorong ke bawah.
Apa yang terjadi jika piston terdorong ke bawah atau bergerak ke bawah? Maka volume ruang engkol akan mengecil. Ya. Awalnya piston berada di TMA, kemudian turun. Ya, artinya volume ruang engkol mengecil akibat piston bergerak turun. Nah, pada saat bergerak turun ini, tekanan di ruang engkol akan naik. Nah, pada saat ini maka katup reed ya atau reed valve ini akan tertutup. Sehingga campuran udara dan bahan bakar yang ada di ruang engkol tidak bisa keluar lagi melalui intake port karena tertutup oleh reed valve. Campuran udara dan bahan bakar terjebak di ruang engkol. Nah, piston makin bergerak ke bawah ya karena ada tekanan dari pembakaran di dalam ruang bakar. Nah, piston menerima gaya dari pembakaran sehingga piston bergerak ke bawah. Piston bergerak linier ya, gerakan piston ini lurus dari atas ke bawah. Kemudian gaya linier ya yang terjadi pada piston diteruskan ke poros engkol melalui connecting rod dan gerak linier piston ini diubah menjadi gerakan putar oleh connecting rod dan poros engkol. Ya, jadi kerjasama antara connecting rod dan poros engkol ini mengubah gerak linier piston ke bawah ini menjadi putaran. Kemudian piston terus bergerak ke bawah karena tekanan di ruang bakar menyebabkan terjadinya gaya pada piston ke arah bawah. Ya, maka pada saat piston bergerak ke bawah, volume ruang engkol itu akan mengecil, sehingga tekanan di dalam ruang engkol ini akan naik. Ya, jadi di ruang engkol ini tekanannya naik karena ditekan oleh piston. Kemudian volume ruang bakar ini semakin membesar. Ya, pada saat tadi piston berada di titik mati atas, volumenya kecil, terjadi pembakaran, tekanannya menjadi besar. Sekarang volumenya membesar, maka tekanan di dalam ruang bakar ini akan mengecil. Ya, sebaliknya di dalam engkol karena gerakan piston ke bawah, maka tekanan di ruang engkol akan membesar atau tekanannya akan naik karena volume ruang engkol mengecil. Nah, jadi pada posisi ini di bagian atas piston terjadi langkah usaha. Sedangkan di bagian bawah piston atau di ruang engkol ya, campuran udara dan bahan bakar itu ditekan oleh piston sehingga tekanannya naik. Piston terus bergerak ke bawah. Ya. Pada saat permukaan piston melewati lubang buang atau melewati exhaust port ya, maka gas pembakaran dari dalam ruang bakar ini dia akan keluar melewati exhaust port. Apa yang terjadi jika exhaust port terbuka? Gas sisa pembakaran ini akan keluar melalui exhaust port. Tekanan di dalam silinder atau di dalam ruang bakar ini akan turun. Ya. Kemudian gerakan piston ini terus ke bawah. Nah, pada saat piston terus bergerak ke bawah, maka lubang buang ini akan makin lebar terbuka. Sehingga sisa gas pembakaran tadi akan keluar melalui saluran buang. Sementara itu, di sisi kiri, ruang bilas atau transfer port ini sudah mulai terbuka. Karena piston sudah melewati transfer port ini. Ya. Nah,
tadi sudah dijelaskan pada saat piston bergerak ke bawah, tekanan di ruang engkol ini naik. Pada saat lubang bilas terbuka, karena tekanan di sini ini tinggi, ya, maka campuran udara dan bahan bakar yang ada di ruang engkol dia akan mengalir melalui saluran bilas dan masuk ke dalam ruang bakar melalui transfer pot ini, melalui ruang bilas. Nah, pada saat ini gas baru yang masuk ini diarahkan oleh permukaan piston yang menonjol, sehingga aliran gas ini akan bergerak naik ke bagian atas ruang bakar. Nah, aliran gas baru ini akan membantu mendorong sisa gas pembakaran keluar melalui exhaust port, ya, melalui saluran buang. Nah, kemudian piston makin bergerak ke bawah. Lubang bilas makin terbuka lebar. Maka gas yang ada di ruang engkol akan terus mengalir, ya, masuk ke dalam ruang bakar dan mendorong sisa gas pembakaran tadi untuk keluar melalui exhaust port. Piston makin bergerak ke bawah lagi, ya. Maka lubang exhaust port terbuka maksimal dan lubang pembilasan juga terbuka maksimal. Nah, pada saat ini maka gas dari ruang engkol ini akan mengalir ke ruang bakar. Sehingga ruang bakar ini sekarang dipenuhi oleh gas baru yang berasal dari ruang engkol. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, proses akhir langkah buang pada mesin 2 langkah terjadi bersamaan dengan proses pemasukan campuran udara dan bahan bakar melalui lubang bilas atau transfer pot. Jadi ada saat yang bersamaan terbuka antara saluran buang dan saluran masuk atau saluran bilas. Nah, pada mesin 2 langkah ini sebagian dari gas baru itu bisa mengalir ke saluran buang. Sehingga memang pada mesin 2 langkah ini, ya, salah satu kelemahannya ini adalah ada gas baru yang ikut keluar bersama gas buang, karena pada posisi piston berada di TMB seperti ini, terjadi langkah pemasukan gas baru ke dalam silinder, dan pada saat yang bersamaan pembuangan sisa gas bekas dari dalam silinder juga masih berlangsung karena saluran buang masih terbuka. Nah, setelah piston berada di titik mati bawah ini, maka siklusnya berulang lagi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Piston naik ke atas, ya, di bagian atas nanti terjadi kompresi, di bagian bawah terjadi langkah isap, sehingga udara dan bahan bakar dari karburator nanti bisa masuk ke engkol. Jadi proses ini terjadi terus-menerus selama mesin hidup. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat membuat suatu rangkuman, ya, mengenai mesin 2 langkah. Jadi apa mesin 2 langkah itu? Secara ringkas bisa kita definisikan bahwa mesin 2 langkah ini merupakan salah satu
tipe mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menghasilkan satu langkah usaha dengan dua langkah piston. Ya. Nah, kedua langkah piston tersebut adalah langkah piston naik atau upstroke dan langkah piston saat turun atau downstroke. Nah, pada mesin dua langkah ini, langkah usaha atau langkah tenaga itu terjadi setiap putaran poros engkol. Nah, jadi ini adalah penjelasan mengenai mesin dua langkah. Jadi dari penjelasan tadi melalui animasi, ya, setiap step, setiap tahap kita jelaskan apa yang terjadi pada saat piston bergerak naik, apa yang terjadi pada saat piston bergerak turun. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.